kematiannya. Akan mewafatkan di saat kematiannya. Berarti mati dulu, pada saat mati diwafatkan. Ya. Apa itu mati? Mati itu peristiwa basyariah, peristiwa tubuh biologis. Basar, tubuh biologis. Di antara basar, di antara komponen basar tubuh biologis itu ada hayat. Ingat aja, hayyun qayyum. Hayyun itu hidup. Jadi kalau hayat itulah kehidupan. Hayat, kehidupan. Bahasa Indonesianya nyawa. Kalau hayatnya habis, seperti terlihat di layar, kalau hayatnya habis, nyawanya habis, energinya habis, dayanya habis, maka mati. Hayat, energi bioenergi habis, hayatnya habis. Kalau dalam teori fisika, energi itu tidak pernah habis, dia terkonversi menjadi materi. Ya, hidup kita menggunakan tenaga kita untuk menghasilkan karya-karya, materi-materi. Maka apakah materinya bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu soal lain. Tapi dengan hayat, dengan energi, kita menghasilkan karya-karya material. Maka begitu hayatnya habis, energinya habis, mati. Dia punya hawa. Apa arti hawa? Al-hawa itu artinya kecenderungan. Kecenderungan biologis. Dorongan biologis. Ya. Saya agak sedikit membedakan dengan keinginan. Kalau keinginan itu kecenderungan juga, tapi kecenderungan yang didasari oleh kesadaran. Itu dengan sadar dia ingin ini. Sedangkan hawa itu tidak melibatkan kesadaran. Lama gak diisi makanan, muncul kecenderungan untuk makan, dorongan lapar. Lama gak diisi cairan, maka muncul kecenderungan haus. Itu. Kalau dalam kamus lisanul Arab, hawa arti dasarnya adalah sapoto. Sapoto itu jatuh. Jatuh itu suatu kecenderungan dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Jadi hawa artinya kecenderungan rendah, selera rendah. Gitu ya. Kecenderungan menuju yang rendah-rendah, selera rendah. Selain bermakna syakoto, sakoto, sin, koto juga disebut juga syahwat. Itu. Nah, apa saja yang rendah-rendah dalam kehidupan manusia? Ya, konsumsi, makan, minum, ya, dorongan makan, dorongan minum, dorongan menghirup oksigen, konsumsi. Sudah dikonsumsi, makan, minum, dihirup itu oksigen, diproses, ada ampasnya. Ampasnya harus dibuang. Maaf, air cairan dibuang menjadi kencing, makanan dibuang menjadi, ya, kayak enak nyebutnya. Ya. Kemudian oksigen dibuang menjadi karbon dioksida, ya. Cairan selain berupa kencing juga berupa keringat. Nah, maka berkeringat itu juga sebuah kecenderungan yang tidak melibatkan kesadaran. Dorongan untuk kencing, buang air besar, itu juga hawa. Karena sebuah keinginan yang tanpa melibatkan kesadaran dan kecerdasan. Itu. Jadi hawa itu kecenderungan dasar. Maka dalam bahasa Inggris disebut basic instinct. Basic itu dasar biasanya rendah di bawah. Ya, insting kecenderungan yang rendah-rendah. Al-hawa, basic biological instinct, ya, atau basic instinctive desire, dorongan yang instinktif, yang naluriah. Itu. Nah, konsumsi dan sekresi. Konsumsi itu menyerapnya, sekresi itu membuangnya. Ya. Itu. Untuk mudah kita buka saja filenya sekalian. Ya. Tetapi ada juga yang
dikonsumsi, dimakan, diminum, tetapi dikeluarkan bukan sebagai ampas, dikeluarkan sebagai proses reproduksi, dikeluarkan sebagai proses untuk menghasilkan, meneruskan keturunan, melanjutkan keturunan. Itu proses reproduksi. Ya. Jadi di antara yang dimakan dan diminum itu, kemudian ada yang menjadi mani laki, sperma, mani perempuan, ovum. Dan itu pun nanti kalau sudah ada dorongannya untuk keluar, ya begitu, ya membludak, ingin keluar. Kalaupun tidak belum punya pasangannya, ya jadi mimpi basah itu ya itu. Nah, mana nih? Hawa. Kita lihat ya. Itu namanya proses reproduksi, dorongan reproduksi. Itu. Ya. Nah, kemudian, ini dia. Arwahnya hilang payahnya. Problem. Yang ketiga, setelah konsumsi dan sekresi, konsumsi dan kemudian dibuang. Kemudian ada hawa itu adalah reproduksi. Reproduksi. Sebentar ya, kok bisa hilang filenya? Hilang sendiri. Reproduksi untuk mengembangkan keturunan. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah hasrat untuk istirahat. Ya, hasrat untuk beristirahat. Hibernation, hibernasi. Hasrat untuk tidur. Hasrat untuk tidur. Hasrat untuk hibernasi. Hibernation. Nah, kemudian ada lagi al-hawa yang lain adalah begitu tidur, bangun, orang ada kecenderungan, binatang ada kecenderungan untuk mengekspresikan. Kan dia tidur, binatang tidur. Begitu terbangun, dia ingin unjuk diri. Aku ini ada. Aku udah bangun. Aku udah sadar lagi. Ekspresi. Kalau ayam begitu bangun, kokoroyo. Pak, sayapnya kokoroyo. Itu ekspresi, unjuk diri. Ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kalau ibu-ibu bangun, terus nyisir. Ya. Nah, kalau yang laki-laki bangun pintir-pintir kumis, kumis cuma 2 lembar. Itu ya, hasrat unjuk diri, ekspresi. Juga dengan bersenandung, bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, itu unjuk diri. Kemudian ada lagi hasrat al-hawa, itu hasrat untuk memiliki dan menguasai, dominasi dan proteksi. Binatang, manusia ada hasrat, ingin punya tempat tinggal, memiliki hasrat, dominasi, memiliki. Itulah al-hawa. Nah, tetapi apabila hayatnya sudah habis, maka semua hawa, semua syahwat itu pun redup.
semua kecenderungan biologis itu redup. Konsumsi, dorongan makan minum, dorongan untuk menghirup oksigen, dorongan untuk sekresinya, untuk berkeringat, itu pun habis. Begitu hayatnya habis, hawanya pun redup. Dorongan untuk reproduksi, menghasilkan keturunan, redup. Hasrat untuk hibernation, untuk tidur, ya udah gak kepengen tidur lagi. Itu, ya udah mati, udah gak kepengen tidur lagi, gak ada ngantuk lagi, maksud saya, gak ada lagi ngantuknya. Kemudian dorongan untuk ekspresi, unjuk diri, itu tidak ada lagi. Hasrat untuk dominasi, untuk berkuasa, untuk memiliki, tidak ada lagi. Pokoknya begitu hayat habis, maka hawa redup, itulah mati. Basar pasti mati semuanya. Basar kita makin lama makin tua, makin lemah, sakit-sakitan, mati. Begitu basar mati, maka nafs diri kita, diri yang berwujud ruh, diwafatkan. Inilah wafat. Jadi ketika ruh dikeluarkan, dicabut keluar, itu wafat. Allah akan mewafatkan nafs, anfus, diri-diri manusia di saat kematiannya. Kalau sudah mati, wafat. Insya Allah kita semua bakal wafat. Tinggal jasad yang kaku terbujur, dikubur, membusuk, meleleh, hancur. Sering terjadi di apartemen ini. Suami istri dan bersama anaknya liburan keluar kota, luar negeri, ke Singapura, ke Hong Kong. Kakeknya udah tua, ditinggal sendirian. Tahu meninggal dunia di ruangan apartemennya. Gak ada yang tahu. Udah 2-3 hari baru tetangganya mencium bau busuk. Panggil petugas, dobrak. Begitu tim ambulan datang, mayat itu udah meleleh, udah mulai mencair. Bahkan ada yang sudah ada muncul belantung. Bahkan ada yang sudah beberapa minggu itu sudah tidak ada lagi cairan, tidak ada lagi sisa daging, tulang belulang aja. Itu sedih juga. Kalau jadi kakek-kakek ditinggal sendirian di rumah, di apartemen, anak cucu pergi ke luar negeri, pembantu nggak ada yang nemenin. Ingat-ingat masa tua. Makanya dari sekarang urus orang tua supaya nanti ente tua ada yang urus. Kalau ente sekarang kita kagak ngurus orang tua, satu saat nanti kita tua pun repot kalau nggak ada yang urus. Dan karena itu juga nggak usah doa, pakai doa nekat. Apa itu doa nekat? Minta panjang umur dulu. Doa minta panjang umur itu doa nekat. Coba kalau Allah kasih kita 200 tahun. Anak cucu semua udah pada mati. Tinggal cicit udah banyak urusannya. Gimana dia mengurusin kita aja? Yang cuma bisa telentang aja. Umur itu yang diminta bukan panjang. Ya Allah, jadikanlah hidupku di dunia ini hidup yang penuh taat kepadamu, dan Engkau selalu hidup kepadamu. Hidup yang banyak membawa manfaat untuk orang. Dan orang hidup pada. Jadi hidup itu taat bermanfaat, taat bermanfaat, taat bermanfaat. Bukan panjang atau pendek. Pendek penuh taat, banyak manfaatnya. Ada lagi panjang, taatnya nggak ada, manfaat juga nggak ada. Oke. Tinggal kalau sudah dikubur basarnya, maka tinggallah tulang-tulang. Begitu lama dia di dalam lubang pisah. Apalagi kalau ada yang lewat samping kuburan nyetel musik di mobilnya gede-gede, dia ingat masa di dunianya dulu. Goyang doa. Akhirnya tulang belulang pun hancur. Ya tinggal diri kita yang hakiki, diri yang ruh. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Ada hari yaqumur ruh, itu ruh berdiri di hadapan Allah bersama malaikat.
Ayat bersambung, Allah akan mewafatkan diri-diri manusia di saat kematiannya. Wallati lam tamut, dan yang belum mati, wallati lam tamut, adapun yang belum mati, belum waktunya mati, belum ajalnya. Ajal itu deadline. Deadline artinya batas waktu. Idza jaa ajaluhu, jika sudah datang ajalnya, jika sudah datang batas waktunya, deadline-nya. Itu. Jadi nggak salah kalau guru bilang, setelah kamu baca ini buku, kamu harus bikin resumen, singkatannya. Ya. Bikin tulisan, karangan, singkatannya. Murid tanya, deadline ajalnya kapan, Pak? Batas waktu pengumpulannya kapan, Pak? Itu ya. Ajalnya kapan, Pak? Gurunya nggak ngerti. Kamu nyumpain saya dengan ajal. Wallati lam tamut, dan yang belum mati diwafatkan fi manamiha, di saat tidurnya. Jadi pada saat kita tertidur, sebenarnya kita yang rohania diwafatkan, dikeluarkan. Cuma bedanya kalau mati, diri kita yang ruh dikeluarkan, keluar lepas sama sekali. Kalau tidur dikeluarkan tapi tidak lepas. Sungguh pun diri kita yang ruh dikeluarkan, tetap ada bagian, istilahnya akarnya itu masih nyambung. Maka badan digoyangin, Pak bangun Pak, bangun Pak. Goyangan badan itu terasa ke ruh balik lagi, masuk lagi. Itu ruh masuk, tersadar. Kenapa? Sebab dengan ruh masuk, kolbu masuk. Di dalam kolbu ada apa? Ada kesadaran, ada ingatan, ada perasaan, ada kecerdasan, ada iman. Begitu roh masuk, sadar lagi, cerdas lagi, perasaan lagi, iman aktif lagi. Gitu. Kalau belum, pada saat roh dikeluarkan, yaitu basyar aja. Jadi kalau kita melihat orang tidur, itu sama dengan binatang tidur. Basyar. Roh, jiwa tidak ada, sedang dikeluarkan, diwafatkan. Pusatnya roh, kolbu. Di dalam kolbu ada kesadaran, iman, kecerdasan, sedang terbawa keluar. Tidur itu basyar. Digoyang, Pak, bangun Pak, balik lagi, sadar lagi. Itu. Ya. Nah, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Tetapi ada yang pada saat sedang tidur, rohnya sedang dikeluarkan, dirinya yang hakiki, jiwanya, rohnya sedang dikeluarkan, qada 'alaihal maut. Terjadilah padanya kematian. Basyarnya badannya lagi tidur, malah mati. Ada kejadian macam itu? Banyak. Ya sudah. Fayumsik. Allah yumsik, Allah menahannya. Ditahan oleh Allah. Itu ruh yang sudah dikeluarkan, ditahan. Gak usah balik lagi. Tadi dikeluarin, basar masih oke. Sekarang dikeluarin basar udah mati. Ya udah aja ada waktunya. Tetapi ada yang tidur, gak mati-mati. Karena tidur tapi gak mati-mati, belum waktunya, wa yursilu, dikirimlah. Wa yursilu al-ukhra. Al-ukhra itu yang lain. Yang lain itu maksudnya apa? Yang lain itu yang tidak mati. Yang ruh-ruh yang sedang diwafatkan karena badannya tidur, ruhnya dikeluarkan, tetapi badannya, basarnya nggak mati-mati. Ini yang disebut al-ukhra. Yang lain itu. Ada yang ruhnya dikeluarkan, basarnya mati, tapi ada yang lain. Yang lain itu tidur, ruh dikeluarkan, tapi nggak mati. Nah itu wa yursilul ukhra, maka yang lain itu dikirim balik. Ya, tadi pagi kita dikirim balik. Masuk. Kolbu masuk. Bangun kita. Hari apa nih? Hari Ahad. Kayaknya ada janji. Oh iya, janjian sama teman mau ikut manakib di Ramadan. Itu. Oke, ya. Itulah pengertian mati dan wafat. Surat Az-Zumar ayat 42. Yang juga bisa kita perkuat pemahaman kita dengan surat Al-An'am surat 6 ayat 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail, dan dialah yang yatawaffakum, mewafatkan kamu di waktu malam.
Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui kelakuan kamu di waktu siang. Summa yab'atsukum fihi, lalu dia akan yab'atsukum, membangkitkan kamu fihi di waktu siang. Ya, dia mewafatkan kamu di waktu malam, lalu dia akan membangkitkan kamu di waktu siang. Liyuqda ajalun musamma, sampai nanti terjadi ajal yang sudah ditentukan. Jadi malam wafat. Itu. Ya, sebenarnya gak harus nunggu malam sih. Sekarang beberapa orang juga sudah menambahkan ada gejala. Terutama yang duduk-duduk nyandar. Dia punya roda nyendol-nyendol keluar. Ada gejala wafat. Dokter Farozi, masuk aja ke depan sini langsung. Kasih jalan. Sini. Ini tokoh penggerak tarekat di Malaysia. Ayo, tokoh pertama itu pertubuhan tarekat Muktabarah Malaysia. Kalau pertubuhan itu persatuan organisasi, ya. Silakan. Kalau di Indonesia itu namanya Jatman, Jam'iyah Ahli Tarekat Al-Muktabarah. Anak dia. Ada satu lagi Jatmi. Ya. Kembali. Jadi malam wafat. Itu siang dibangkitkan sampai ajal yang sudah ditentukan. Di Al-An'am ayat 61, wa huwal qahir, dan dialah yang maha perkasa. Fawqa ibadi, fawqa di atas, melebihi hamba-hambanya. Allah fawqa ibadi, Allah itu di atas, lebih tinggi, lebih kuasa melebihi hamba-hambanya. Karena itu dalam keadaan apapun segera berlindung pada Allah. Tundukkan diri pada Allah. Apapun yang sedang kita hadapi, Allah. Ya. Menghadapi peristiwa alam, kita sedang jalan menyaksikan kecelakaan dahsyat, tabrakan, Allah. Menyaksikan petir, ya. Hujan lebat, pohon tumbang, Allah. Menyaksikan gelombang, Allah. Selalu kita ingatkan diri kita, Allah fawqa ibadi. Allah itu di atas, bukan di atas dalam arti dimensi fisik. Ya. Sebab bumi bulat. Kalau kita di kutub utara, kita bilang di atas, atasnya ke sana. Kalau kita di kutub selatan, atasnya ke sini. Kita di daerah khatulistiwa, atasnya ke sana, ke sana. Lalu atas mana? Bukan dimensi fisik. Itu, ya. Allah makna di atas itu melebihi. Itu, melebihi segala-galanya. Wa yursilu 'alaikum hafazatan. Dan jangan lupa Allah yursilu, mengutus. Rasalah yursilu, arsala yursilu. Arsala yursilu, mengutus. Utusan Rasul. Siapa utusan Allah? Utusan Allah bisa para nabi. Utusan Allah bisa malaikat. Jadi yang disebut Rasul artinya utusan. Utusan itu bisa berupa nabi, utusan berupa para malaikat. Wa yursilu 'alaikum hafazatan, dan dia mengutus terhadapmu ada hafazatan, pengamat, pengawas, pemelihara, malaikat. Hatta sampailah idza jaa ahadakumul maut, jika datang kepada seseorang di antara kamu. Apa yang datang? Al-maut, kematian. Kalau datang kematian, begitu kematian datang, hayatnya, energinya habis, hawanya redup, basarnya blek jatuh. Begitu datang kematian, tawaffathu rusulana, maka rasul-rasul kami itu, utusan-utusan kami itu, tawaffathu, akan mewafatkannya. Siapa rasul kami di situ? Rasul kami dia malaikat itu. Malaikat yang mencabut ruh. Israel. Israel. Nabi Ibrahim ya, kalau nggak salah pernah dialog dengan Israel. Israel, kalau kamu mendatangi seseorang bersiap untuk mencabut ruhnya, yang orang itu jahat, penuh maksiat, bagaimana kamu menampakkan diri kepadanya? Tampilkan diriku dengan penampilan yang menakutkan. Coba tunjukin. Jangan.
Aku nggak sanggup. Tunjukin aja. Pokoknya resiko saya yang tanggung sendiri. Maka Israel berubah bentuk. Tinggi besar, hitam. Semua rambut berdiri. Dan dari dengusan nafasnya keluar api. Mata memerah. Nabi Ibrahim pun kaget. Pingsan. Tak sanggup. Tapi kemana kita? Bagaimana? Nah, karena pingsan Israel jadi kasihan ya. Jangan sekarang lah. Pingsan duluan. Tunda. Setelah sadar, kamu datang kepada orang-orang yang baik, bagaimana? Maka Israel muncul menjadi figur yang sangat ganteng, penuh kasih sayang, lemah lembut. Jadi malaikat itu bisa muncul dalam rupa-rupa manusia, sama dengan Jibril. Ingatkan waktu membahas hadis Islam iman ihsan, Jibril muncul berupa manusia duduk di hadapan Nabi. Karena itu dalam hidup sehari-hari yang kita lihat seperti manusia belum tentu manusia. Kita nggak tahu. Coba teman sebelah. Ente cubit dingin. Kalau ente cubit dia berteriak sakitan, berarti masih orang. Kalau dicubit dia kagak berasa, jangan-jangan bisa aja berdeketin ente. Kenapa dekat-dekat? Karena ente waktunya ntar, pas azan zuhur. Jangan tahu barangkali yang di atas 60 duluan lah. Saya sih baru 56 selamaan kali. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi jelas perbedaan mati dan wafat. Nah, tadi kita membahas bagaimana saat-saat wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Sebuah kematian yang indah. Karena sudah diberitahu. Memang ada juga kematian-kematian yang mendadak, ada. Ada juga kematian-kematian yang menyakitkan, ada. Itu. Kenapa? Karena ketika kita masih berupa janin, basar kita berupa janin di dalam rahim, begitu roh dimasukkan, roh masuk itu dimasukkan diri kita yang roh dimasukkan, terus blok antara roh dengan basar badan itu membuat sambungan. Kayak ada akar gitu. Makin lama akarnya makin tumbuh besar, panjang, kuat. Ya, makin tua seseorang itu akar makin panjang, makin kuat. Maka makin tua itu lepasnya makin susah. Karena itu bayi gampang. Karena roh baru masuk, beberapa bulan dilahirkan, wafatkannya pada saat dikeluarkan gampang. Karena akarnya itu belum tumbuh kuat, belum besar, belum menjalar kemana-mana. Itu saya ingat waktu kecil dulu pulang kampung lihat kakek saya nanam singkong, ikut-ikutan begitu. Tancepin aja, seminggu kita cabut masih gampang. Tapi begitu udah sebulan 2 bulan, begitu kita cabut susah. Karena akarnya sudah menyebar, sudah menggelembung jadi umbi. Kita cabut, terbongkar itu tanah di sekitarnya. Oh, rupanya begitu roh dicabut kalau kita tua. Karena itu makin tua banyak-banyak istighfar. Makin tua banyak-banyak istighfar. Jangan umur aja makin tua kelakuan masih kagak berhenti chattingan bu. Astagfirullah. Surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara, lau ya kalau, wa dan walau tara dan kalau tara kamu bisa melihat ru'yah, ro'a, taro, ru'yah, melihat secara visual. Kalau kamu bisa melihat secara visual dengan mata kepalamu, yatawaffa, di saat yatawaffa, saat wafat. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, kafaru, menutupi, mengingkari. Orang-orang yang mengingkari, karena sekarang katanya nggak boleh ngomong kafir. Yatawaffal ladzina kafaru, di saat wafat orang-orang yang non muslim,
Karena kafir harus diganti non muslim. Kan lebih gak enak lagi kan sebenarnya ya. Yatawaffal ladzina kafaru, di saat wafat orang-orang yang mengingkari wal malaika yadribuna wujuhahum wa adbaruhum, malaikat ngegebukin wujuhahum, bukan wajah muka tapi wujud itu depan, dubur bukan dubur, pinggul mata belakang, seluruh bagian belakang itu dubur, seluruh bagian depan itu wujud ya. Ini barang ditaruh di mana Pak? Taruh di dubur mobil, di belakang mobil kan ada bagasinya, itu duburnya tuh kalau mobil itu. Kita tahu kan dubur itu sangka lubang anus itu ya, kan dubur belakang. Masya Allah, orang kafir itu malaikat ngegebuki bagian depan. Susah. Sama aja dijelaskan di surat Al-An'am ayat 93. Walau tara, kalau saja kamu bisa melihat secara visual, idzal zalimuna, ketika orang-orang zalim, tadi kafir, ini zalim, bisa jadi nih, naudzubillah, muslim tapi zalim. Fi ghamratil maut, di dalam himpitan kematian, wal malaika basitu aydihim, dan malaikat basitu meluncurkan tangan-tangan mereka, ya, mengarahkan tangan-tangan mereka sambil berkata akhriju anfusakum, keluarkan anfus, keluarkan nafs, keluarkan dirimu. Diri yang mana? Diri yang ruh. Akhriju anfusakum, akhriju anfusakum, keluarkan nafsmu, keluarkan dirimu. Jadi sama seperti orang mau nyambut apa begitu ya, susah dulu, hantam dulu, keluar juga, ngeri lah tadi. Masya Allah, begitu mengerikannya. Tetapi kan banyak juga orang-orang yang wafat dalam segala kemudahannya, ya, dengan segala kemudahannya. Nah, karena itu doa yang kita banyak baca itu adalah ya Allah, bila saatnya tiba engkau memanggil aku, bila saatnya tiba engkau memanggil aku, berikanlah kepadaku kematian yang mudah dan indah, kematian yang mudah dan indah. Dan jauhkan dariku kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Kalau bahasa Arabnya lebih ringkas, Allah mahawwin alaina fi sakratil maut. Adapun terjemahannya saya ubah sedikit supaya lebih puitis, supaya lebih menyentuh perasaan. Kalau terjemahan langsung, Allah mahawwin alaina fi sakratil maut, ya Allah mudahkan aku pada sakratul maut. Sakarat itu mabuk. Arti dasar sakarat itu mabuk. Jadi orang kalau dalam proses kematian itu seperti orang mabuk, serta uring-uringan, dan semua pada sakit badan. Allah mahawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, kalau bahasa Indonesianya ya, supaya lebih puitis, lebih kena, menyentuh perasaan. Ya Allah, bila saatnya tiba engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Di mana-mana, di majelis-majelis kalau saya doa begitu langsung keluar, amin. Tapi kalau pakai bahasa Arab, Allah mahawin alaina fi sakratil maut, amin suka nggak keluar, nggak ngerti. Ya begitu, ya Allah, bila saatnya tiba, engkau memanggil kami, berikan kepada kami kematian yang mudah dan kematian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafatnya mudah dan indah. Sebelum kematian diutus malaikat bawa surat, itu diterima anaknya. Begitu anaknya berikan surat, Syekh Abdul Qadir langsung tahu kalau panggilan dari sana ya sudah.
Dan kita dianjurkan untuk sering-sering mengingat kematian, antara lain dengan mengurus orang-orang yang wafat. Mulai dari takziah, ada sanak keluarga teman wafat, kita datang memberikan hiburan. Takziah itu menghibur keluarganya, menghibur keluarganya yang sedang sedih, berduka. Sambil kita tengok itu mayat kawan kita, kita bantu memandikannya, menyolatkannya. Karena ketika seseorang mati, basyarnya mati, ruhnya dicabut, itu belum langsung dibawa pergi jauh. Ruh itu masih bisa menyaksikan. Siapa yang datang takziah, siapa yang datang melayat, ruh lihat. Ruh lihat. Ruh yang wafat itu masih menyaksikan. Oh, si A datang. Oh, si A datang. Dia tengok kamar sebelah, anak lagi pada berantem berdua di sana. Dasar anak, karena ngaji. Gitu. Dan datang lagi, pacar lama. Hati-hati makanya, bekas-bekas pacar itu kalau datang pakai pakaian yang rapi. Menyaksikan siapa yang memandikan tubuhnya, siapa yang menggotong tubuhnya, siapa yang menguburkannya. Menyaksikan, oh itu badan itu, oh lagi dikubur ya, oh itu lagi didoa, terus yang doa ubah, pulang semua pergi, tinggal sendirian, tengok melihat batu nisan, kemarin aku sebelum waktu kamu kuburan, kemarin maklar itu tukang bebasin kuburan. Sekarang dia ada di situ. Saat itu malaikat meninggalkan akhirnya. Ada pemeriksaan pertama, proses pertama diperiksa. Beruntungnya orang-orang Torekoh yang memiliki mursyid yang wali. Seorang wali mursyid itu setidak-tidaknya mendampingi muridnya dalam 3 hal. 1, saat sakaratul maut. Ketika Israel datang mau menjemput, mursyid hadir. Sudah banyak itu kesaksian-kesaksian, tanda-tanda yang mungkin. Cerita-ceritanya kalau buat kita orang tarekat, orang biasa pun udah banyak tahu. Mursyid hadir. Mursyid. Israel, ini muridku. Cabut pelan-pelan dengan cara yang ringan. Dia banyak dosa. Apapun kekurangan dia, ambil dari kelebihanku. Dia muridku. Jadi jangan salah pilih mursyid. Yang kita anggap sekarang mursyid, bersedia nggak dia mendampingi kita saat kita didatangin Israel? Jangan-jangan dia pun nggak berani kan? Dia takut diambil sekalian. Jangan salah pilih mursyid. Mursyid hadir mendampingi. Yang kedua, pada saat badan basar mayat kita sudah terkubur, ruh didatangi oleh mungkar nakir, di situ mursyid hadir mendampingi. Yang ketiga nanti setelah kiamat, saat akan masuk surga. Maka kita lihat dalam salah satu manqabah Syaikhul Qadir, aku diberi buku yang berisi catatan murid-muridku sampai hari kiamat. Dan nanti setelah kiamat aku akan berdiri di pintu neraka. Akan aku cari murid-muridku yang masih ada di dalam neraka. Dan aku tidak akan bergeser sedikit pun kecuali sudah keluarkan mereka dari neraka. Syafaat, nggak usah aneh-aneh. Rasulullah juga bisa melakukan. Ya apalagi Rasulullah dan waliullah di bawahnya. Kita tidak menyamakan wali dengan derajat Rasul, tapi kita tidak meragukan Rasulullah memberikan syafaat. Dan bukan hanya Rasulullah diberikan syafaat, orang-orang yang derajatnya sedikit di bawah Rasul, para wali itu pun mendapatkan syafaat. Di bawahnya lagi adalah orang-orang saleh, para mujahidin, para syahid, syuhada itu diberikan syafaat. Siapapun orang yang dia ingat, dia cintai, dia keluarkan dari neraka, bisa memang diberikan syafaat.
maka dekat-dekatlah dengan orang yang bakal syahid, para mujahidin, dekat-dekat dengan orang soleh, dekat-dekat dengan para aulia. Itu. Oke, itu. So sekalian, maka ketika perang Uhud, perang Badar, jenazah-jenazah musuh itu sudah dimasukkan ke dalam lubang. Nabi berdiri di pinggir lubang. Nabi sebut satu-satu. Kamu datang dari Mekah jauh, ngapain datang jauh dari sini? Merasa yakin bakal menang kan, menyerbu aku. Nah, sekarang gimana keyakinanmu? Kamu merasa mendapat janji dari Tuhanmu, Tuhanmu cuma patung-patung berhala. Nah sekarang benar gak janji Tuhanmu itu? Ternyata kamu kalah kan? Kami meskipun jumlah sedikit mendapat janji kemenangan dari Tuhan kami, dan Tuhan kami Tuhan yang sesungguhnya, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai alam. Maka janjinya benar, meskipun kami sedikit menang, kalian kalah. Jadi mayat dimasukin lubang, Nabi ngajak ngomong. Sampai ada yang negur, ya Rasulullah kenapa ngomong dengan bangkai? Sebenarnya bukan bangkainya diajak ngomong, ruhnya masih ada di sekitar situ. Itu. Jadi yang diajak ngomong itu ruh. Dari sinilah kalaupun orang meninggal dunia kemudian ditalqin, masih bisa diterima, masih masuk akal. Karena yang ditalqin bukan mayatnya di dalam, ruh yang di sekitar situ ditalqin. Bentar lagi ente bakal didatangin Munkar Nakir, bakal ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jawab. Itu kan talqin. Meskipun kalau mau kritis lagi bisa dipertanyakan. Ya udah telat juga dong Pak. Ya benar juga sih, udah ada telat ya. Apalagi talqinnya pakai bahasa Arab. Yang ditalqin ngaji pun nggak bisa. Itu gimana? Oke, tapi barangkali kalau udah wilayah ruh, komunikasi tidak perlu lagi pakai bahasa. Sekalian, wafatnya Syabdul Qadir diberitahu ada utusan. Dan dalam Riyadhus Shalihin itu juga diberitahu seseorang itu apa yang bakal dialami nanti itu sudah diperlihatkan sesaat menjelang mati. Apa yang nanti bakal dialami itu sudah diperlihatkan. Maka dia menjelang matinya, tiba-tiba di akhir hayatnya dia tidak seperti biasa. Dia menjadi orang yang penggembira. Kelihatan senang. Dia datangin teman-teman pensiunannya dulu ya, teman-teman kantornya, silaturahim. Oh itu Ben, iya kali gak ada umur lagi nih. Ada yang pagi-pagi sudah nyapu bersih rumahnya, sampai kolong tempat tidurnya ada bersihin. Anaknya, cucunya bilang, tuh Ben kakek nyapu-nyapu, ya mau ada tamunya, malu kalau kotor. Ada yang sudah dia keluarkan itu pakaiannya dari lemari, diatur. Ini nanti kalau gua nggak ada, ini buat si Anwar ya, ini buat si Anwar. Ada yang lagi dijemput kawannya, kejadian ini. Itu lagi dijemput kawannya, lagi ngobrol. Udah dulu ya, yang jemput saya udah datang. Itu jemput saya udah datang. Mana? Teman lihat, ada, nggak kelihatan, ya nggak melihat. Begitu. Masya Allah. Syabdul Qadir termasuk yang orang-orang yang diperlihatkan, dimudahkan. Mudah-mudahan begitu. Ingatlah kematian, zikir kita semua bakal mati. Kita semua bakal mati. Nah, sekalian, karena itu sebagai murid dari Syabdul Qadir Al-Jailani, maka kita punya kewajiban, punya tanggung jawab. Pertama adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Selamatkan diri kita sendiri dengan banyak membersihkan diri. Banyak bersihkan diri. Karena kan kita sudah dibimbing, sudah dilatih. Bersihkan terus kolbu, aktifkan terus kolbu bersambung Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu dirasakan, tembus illallah, la ilaha 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 illallah, pesan Nabi, hadisnya sahih. Aksiru min qaul, berbanyak ucapan la ilaha illallah. Jadi sebagai ikhwan thariqah, khususnya thariqah Qadriyah Naksabandiyah, jangan terpaku zikir itu pada habis sholat fardu saja. Di luar itu, manakala kita punya waktu, itu amalkan. Kalau habis sholat fardu, kan kita ikut imam. 165 imam selesai, kita selesai. Tapi kalau malam kita nggak tidur, kita nggak terpaku oleh imam. Nah, di situ kita bisa 40 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sepanjang Allah masih mungkinkan sampai subuh pun jadi. Waktu kita di Wonosobo, siapa yang ikut waktu pas acara malam tahun baru di Wonosobo itu? Pak Zamil, Haji Jamil yang dari Pekalongan, itu kan ada habis Islam kamar sebelah. Malam tahun baru, tengah malam orang pasang kembang api tasan, dia terus sampai subuh mati kagak. Nah, saat itulah dia bersihkan betul. Apalagi kita yang sedang punya problem, ya, susah nih, yang nggak bisa tidur, bete banget. Ya sudah, jangan tidur, nggak usah maksain diri. Kalau memang nggak bisa tidur, wudu, sholatnya ada 2 rakaat. Ya, sholat apa? Sholat apa, kek? Karena dalam surat Al-Baqarah dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Itu. Jadi pada dasarnya sholat itu untuk komunikasi dengan Allah. Mau melakukan sholatnya sholat istikharah, mau sholatnya sholat hajat, mau sholatnya sholat apa, ya pokoknya asal pas begitu. Kalau sholat duha kan nggak pas waktunya jam 11 malam. Jadi yang pas itu hajat begitu. Yang pas itu adalah istikharah. Mau disebut sholatul lail ya memang malam udah lail boleh gitu. Ya. Jadi paling tidak ini kalau soal nama, soal fikih, orang tanya lu sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Kalau disebut sholat sunnah mutlak, udah mau kapan kan? Ya, itu. Pokoknya kepengen aja dialog dengan Allah. Mau dikasih ya karena habis wudu, ya sholat syukur wudu, begitu. Pokoknya sholat nggak bisa tidur, karena nggak bisa tidur, nggak usah maksain diri, rebah. Pulang kanan balik kiri balik kanan kiri, udah wudu aja, sholat 2 rakaat, terus masuk zikirnya Allah, terus mantap terus. Ya, mau jam berapa terus aja. Itu kalau di kamar sendiri kan enak. Itu kan, itu yang macam-macam lah, buang la ilaha, tiada ilah, tiada yang dipentingkan, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dicari, tiada yang dikejar, tiada yang didekati, tiada, uang semua. Kemarin ada orang dari Arab Saudi datang ke sini hanya untuk cari dukun. Dia masuk hotel, minta tugas hotel cariin orang yang bisa membuat dukun. Kenapa? Saya kena sihir. Saya heran juga kenapa kena sihir dia nyari dukun kayak gitu.
di sana dikenalnya kalau urusan sihir Indonesia. Ketemu orang Bajai, tukang Bajai. Tukang Bajai bingung, dukun, kata tukang Bajai. Saya disuruh bawa ke dukun mana? Dia bawa ke masjid situ. Sampai masjid nih orang ya udah bawa aja ke Al-Mubarak katanya sini. Di situ ada dukunnya kali. Cari dukun ke sini. Itu saya alkin sihir. Kenapa? Saya kena sihir. Jadi berat di kepala, sakit. Saya pura-pura nanya, sihir di mana? Ya di Saudi. Ada sihir di sana? Banyak. Masih banyak orang yang pakai menggunakan jin untuk menghalang orang lain. Alhamdulillah, batalkan sihir. Meskipun selesai dia bilang, yang kedua agak susah, maksudnya zikir hobi. Karena pada saat dia ada zikir hobi, muncul rupanya dia cerita, saya udah punya istri tapi ada perempuan lain sama saya. Kalau saya lagi di zikir begitu dia muncul telanjang mondar-mandir. Begitulah. Ada cowok dipelet. Biasa cewek yang dipelet oleh cowok. Itu. Nah, bersihkan kolbu, sambungkan. Kenapa? Kita murid Syaikhul Qadir Al-Jailani, kita pengikut Thariqat Qadianiyah Naqsabandiyah, kita murid Abah Hanum. Abah Hanum sudah berikan caranya yang paling mudah. Meskipun beliau untuk mendapatkannya dulu, dipersiapkan dulu. Ketika beliau akan mendapatkan dulu, akan diberikan, dipersiapkan. Dengan puasa, dengan tidak tidur bertahun-tahun, dengan wirid ini, wirid itu, berat. Ustaz Zuki saja di Malaysia direndam dulu di dalam sungai. Separuh badan hanya boleh keluar kalau udah azan. Datang azan, keluar, sholat. Setelah itu masuk lagi ke dalam sungai, duduk di batu. Dalam ini, lintah, nyamuk, 7 hari begitu. Dipersiapkan, goblek, dihancurkan dulu ego. Itu sama saja kalau guru-guru yang kurang begitu pandai ngajarin murid kan bertahap betul dari dasar, pelan-pelan. Tapi kalau guru yang sudah punya pengalaman, itu ngajar murid ada trik-triknya, langsung pada intinya, tak, udah langsung. Jadi murid seperti melompat. Nah, mursyid kita Abah Hanum itu bukan sembarang orang. Istilahnya beliau sudah punya semua, kita tinggal dengan talqin sikit tuh, blok, udah, amalin aja, coba. Kita nggak disuruh persiapan yang panjang. Langsung Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buang yang lain, buang segala pikiran, cita-cita, kekhawatiran, ya, hal yang menakutkan, segala concern, keprihatinan. Fokus, buang illallah, la ilaha illallah, sampai kita kolbu jadi bersih, lalu nyambung dengan Allah. Kalau kita amalkan itu, maka guru mursyid kita itu membimbing. Dan guru, begitu kita mengamalkan, guru langsung lihat, oh ini begitu, langsung membimbing. Apalagi sebelum mengamalkannya, kita pun robitoh dulu. Robitoh itu paling gampang, sadarkan diri. Saya murid Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul. Sadarkan, aku muridnya, aku dibimbing oleh beliau. Sebagai tanda syukur, baca Fatihah. Baca Fatihah. Kalau mau lebih tegas lagi, bayangkan dulu wajah Abah Hanum. Sudah teringat, ada Fatihah. Lah saya kenal tekniknya, Abah Hanum sudah hafal. Dari fotonya bisa. Oh itu baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, dari nada melengking tinggi, bisa jadi rendah. Karena perjalanan tuh kita udah nggak main di lahiriah lagi. Lahiriah mau melengking tinggi, tipis, merendah, itu urusan lidah, urusan bibir menyuarakan. Yang pentingnya di sini.
Sambil nangis pun nggak masalah. Gitu. Ya, karena proses yang penting bukan lahiriah lagi, ruh. Terus. Dan tiap kita amalkan dibimbing. Dan mursyid kita itu bukan hanya Syekh Ahmad Syahrul Wafat Al-Arifin. Seluruh rangkaian mursyid-mursyid sebelumnya sampai Rasulullah pun menyaksikan, membimbing dan mendoakan dan memohonkan kita kepada Allah. Terjadilah proses tabarruk. Nikmatnya orang bertarekat. Kitanya ke Allah, ya langsung. Zikir kita, sholat kita langsung ke Allah. Tapi bahwa ada yang mendoakan, ada yang memperhatikan, nah itu jalur lain. Itu saja. Sudahlah. Kalau sudah thariqah Qadir Naksabandiyah, sudah dapat amaliyah yang bagus, mursyid yang baik, gak usah lagi ragu-ragu, gak usah lagi cari-cari yang lain. Keraguan itu membuat kita jadi malas. Amalkan aja. Nanti terasa sendiri. Kalau nggak terasa manfaatnya karena emang nggak diamali. Amalkan saja. Orang mau ngomong apa ya terserah. Kalau orang ya, giliran didatengin Israel, urusan dia, urusan kita ya kita. Orang bilang ngomong macam apa kayak tentang tarekat, di mana salahnya zikir la ilaha illallah? Di mana salahnya zikir kopi? Amalkan aja. Malam pertama terbang jam 1 jam. Demikian. Cukuplah sampai di sini ya. Mudah-mudahan ya Allah saksikan ya Allah. Wa ya masyayikhana fil tariqah. Wa ya mursidana. Ya Allah, kami hadapkan diri kami melalui para masyayikh, melalui para mursyid-mursyid kami dalam thariqah Qadir Naksabandiyah, khususnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Qasim bin Aidil Baghdadi, Syekh Ahmad Khatib Syekh Talha, Syekh Abdul Karim, Abdul Mubarak, dan terlebih khusus lagi mursyid kami Syekh Ahmad Syahrul Wafat Al-Arifin. Wa ya mursyidana, wahai Abah Anwar, wahai mursyid kami. Wa ya masyayikhana fit tariqah, wa ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, wa ya sayyidina ya Rasulullah, inna tawajjahna, kami hadapkan diri kami ini kepada kamu semua untuk disampaikan kepada Allah, untuk disampaikan kepada Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana waliwalidina, Allahumma ighfir lana waliwalidina walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, bila saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, sisa hidup kami, hidup yang penuh taat kepadamu, hidup yang Kau selalu ridho kepada kami. Jadikan hidup kami hidup yang banyak membawa manfaat dan banyak orang pun ridho kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amran, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa atasimu bihamdillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Saudara sekalian, yang mau ikut program khalwat 40 hari siap-siap.
jatuh ke tanggal berapa?